Halo, kembali lagi bersama saya Satria Yudhistira. Jadi di video kali ini aku akan buat konten yang terbaru aku, yaitu konten Doko Vlog. Buat teman-teman yang belum tahu, Doko Vlog ini merupakan sebuah video dokumentasi dalam bentuk vlog gitu. Jadi di sini gua bakal ngebahas apapun yang hal-hal yang menarik yang sekiranya gua bakal bahas gitu. Dan teman-teman juga bisa ikutan request di bawah jika ingin mengikuti, misalnya gua bakal ngebahas suatu daerah, suatu makanan khas, ataupun itu semuanya. Jadi random ya guys ya. Untuk episode yang pertama ini gua bakal ngebahas yaitu sejarah singkat Istana Dalam Loka. Yang dimana Istana Dalam Loka ini merupakan rumah adat dari Sumbawa Besar yang dimana tempat daerah lahir saya sendiri gitu. Jadi inspirasi gua membuat video Doko Vlog ini dari Ferry Irwandi. Jadi buat teman-teman bisa cek sosial medianya, bisa kalian subscribe aja channel YouTube-nya. Tanpa basa-basi langsung aja kita bakal ke dalam video episode pertama aku, yaitu tentang sejarah singkat rumah adat Istana Dalam Loka. Jadi langsung aja ke dalam ceritanya. Pulau Sumbawa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah didiami manusia sejak zaman glasiasi atau 1 juta tahun yang lalu, dan mengawali masa sejarahnya mulai abad 14 Masehi ketika terjadi hubungan politik dengan Kerajaan Majapahit yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Raja Sumbawa yang berkaitan langsung dengan pembangunan Istana Dalam Loka adalah Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III pada tahun 1883 hingga 1931, yang merupakan Sultan ke-16 dari dinasti Dewa Dalam Bawah. Istana Dalam Loka sendiri memiliki makna, ada yang menyebutkannya sebagai istana rakyat karena memang dulu dibangun oleh rakyat untuk dipersembahkan kepada sultan. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa dalam loka itu memiliki makna dalam, itu dalam bahasa Jawa kuno artinya kompleks tempat tinggal para bangsawan. Loka itu dari bahasa Sanskerta lokasi. Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III ini mendapat peneguhan sebagai penguasa Sumbawa berdasarkan Akte Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tanggal 18 Oktober 1885, dan mulai saat itulah penjajahan kerajaan Belanda berlangsung secara efektif di wilayah kerajaan Sumbawa. Lokasi Istana Tua atau Dalam Loka pada saat ini terletak di dalam kota Sumbawa Besar, menunjukkan bahwa kota ini memang sejak dahulu kala merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian di wilayah Sumbawa. Sebelum istana ini dibangun, Kerajaan Sumbawa telah beberapa kali berganti istana. Antara lain, pernah dikenal sebagai Istana Gunung Setia, Istana Balabalong, dan Istana Balasawo. Balarea atau Gerah Besar yang terletak di dalam kompleks Istana Dalam Loka yang berbentuk rumah panggung kembar, disangga 99 tiang jati yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asmaul Husna. Istana ini selain untuk menempatkan raja pada posisi yang agung, juga sebagai pengganti Istana Balasawo yang hangus terbakar akibat letusan bubuk mesiu logistik kerajaan. Nah, di Istana Kayu Tua ini, Raja dan juga Permasyuri akan berpisah karena di masjid dalam penobatan Sultan hanya boleh kaum pria saja. Jadi Permasyuri akan stay di sini. Mungkin saya akan di sini aja. Diawali dengan pelepasan Sultan dari Istana Dalam Loka. Bangunan Balarea ini menghadap ke selatan lurus ke depan alun-alun, ke arah Bukit Sampar yang merupakan situs makam para leluhur. Di sebelah barat alun-alun terdapat masjid kerajaan, yaitu Masjid Nurul Huda, yang masih berdiri hingga sekarang. Dan di sebelah timur, kompleks istana mengalir Sungai Brangbara, atau sungai di sekitar kandang kuda istana. Bahan baku pembangunan Istana Dalam Loka ini sebagian besar didatangkan dari pelosok-pelosok desa di sekitar istana. Khusus untuk kayu jati, ukuran besar didatangkan dari hutan jati Timung, sedangkan atapnya yang terbuat dari seng didatangkan dari Singapura. Pekerjaan pembangunan istana ini dipimpin oleh Imam Haji Hashim. Bangunan Dalam Loka berukuran luas 696,98 meter persegi, ditopang oleh tiang sebanyak 99 buah. Namun sekarang berjumlah 96 buah.
bilangan tiang sebanyak 99 tersebut untuk mengingatkan raja agar dalam menjalankan tugas pemerintahannya hendaknya mengadaptasi 99 sifat Tuhan, yaitu Rahman atau pengasih, Rahim atau penyayang, dan seterusnya. Sedangkan tangga yang menjadi pintu masuk ke istana mengambil bentuk sebuah pendakian yang mengandung konsep nilai bahwa siapapun untuk menaruh hormat kepada raja. Hal ini dinyatakan melalui sikap tubuh yang membungkuk manakala memanjat tangga istana. Sumbawa adalah Melayu. Jadi walaupun secara keseluruhan orang melihatnya sebagai Bugis, tetapi sesungguhnya kita Melayu. Karena Islam masuk juga melalui perjalanan masyarakat Melayu. Gelarnya juga di sini datu. Kita juga mengenal sarung songket. Ini songket ini adalah tradisi yang disongket yang dipakai anak itu tradisi Melayu. Jawa tidak mengenal songket, tapi mengenal sewek, batik. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi sejarah singkat dari Rumah Adat Istana Dalam Loka. Sekiranya buat teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke Rumah Adat Istana Dalam Loka, langsung aja datang ke Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Tidak jauh kok dari Pulau Lombok. Dari beberapa kisah yang tadi sudah diceritakan, kita juga bisa mengambil beberapa nilai seperti berjalan bungkuk saat masuk ke dalam istana, yang menandakan kita menghormati kepada orang yang lebih tua. Apalagi di zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang seringkali melawan dengan orang tua. Teman-teman semuanya juga bisa komen di bawah jika ada tambahan atau ingin yang diceritakan lebih lanjutnya. Mohon maaf bila di video kali ini saya ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Ataupun cerita-cerita yang diceritakan sangat-sangat singkat. Jadi ini cukup vlog juga, bisa dibilang sebuah kesimpulan lah, sebuah cerita yang dibuat dalam video vlog seperti itu. Dan tadi juga ada beberapa ilustrasi, ada video beberapa yang saya masukkan agar teman-teman semua lebih mengerti apa yang saya ceritakan. Untuk nextnya, saya akan bikin video DokoVlog seperti ini lagi, ataupun video-video konten terbaru yang pastinya fresh buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di bawah untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di DokoVlog selanjutnya ataupun di video-video selanjutnya. Saya Satria Yudhistira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.